Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur dan fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Seperti kalian ketahui, tumbuhan diklasifikasikan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tumbuhan berpembuluh, khususnya kelompok tumbuhan berbiji. Pernahkah kamu berpikir bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Bagaimana mangga dapat menghasilkan buah? Bagian manakah dari tumbuhan yang berperan? Ayo kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ibu Tutik Sundari dalam pelajaran IPA. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Simak baik-baik ya video berikut ini. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis keterikatan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ vegetatif tumbuhan, meliputi akar, batang, dan daun, serta mendeskripsikan struktur dan fungsi organ generatif tumbuhan, yaitu bunga, buah, dan biji. Organ vegetatif tumbuhan merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Organ generatif pada tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Nah, kita bahas yang pertama, struktur dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Terdapat dua jenis perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut merupakan akar yang berada pada pangkal tanaman atau pangkal batang yang memiliki panjang hampir sama. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, rumput, dan lain-lain.
akar tunggang merupakan akar yang besar, sentral, dan dominan, di mana akar lain bertunas secara lateral. Akar tunggang mempunyai akar primer atau akar utama, memiliki kambium, agak lurus, sangat tebal, dan tumbuh langsung ke bawah. Contoh akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu seperti pada kacang tanah, rambutan, akar jambu, mangga, dan lain-lain. Akar itu sendiri memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan seperti pada lobak, wortel, singkong, dan bengkuang. Atau untuk bernapas pada tumbuhan seperti bakau dan beringin. Kita bahas yang kedua, struktur dan fungsi batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Batang pada tumbuhan dikotil umumnya memiliki cabang, dan ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Batang pada tumbuhan monokotil pada umumnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh meninggi. Ruas-ruas dan buku-buku terlihat jelas. Adapun fungsi batang adalah untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh pada tumbuhan tebu, kentang, kunyit, dan lain-lain. Ketiga, kita bahas struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat hijau daun atau klorofil.
Daun pada tumbuhan monokotil memiliki peruratan atau tulang daun sejajar atau tulang daun melengkung. Sedangkan pada daun dikotil memiliki peruratan daun menjala, tulang daun menjari atau menyirip. Daun berfungsi sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis dan mengatur penguapan air atau transpirasi dan mengatur pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun, klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Menurut Wikipedia, bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga, divisi Magnoliophyta atau Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Bunga terdiri atas tangkai, kelopak, mahkota, dan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Contohnya bunga anggrek, bakung, bougainville, bunga sepatu, bunga mawar, matahari, dan lain-lain. Berdasarkan kelamin bunga, bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga disebut bunga sempurna. Contohnya ada bunga anggrek, asoka, bunga matahari, bunga tulip, dan lain-lain. Dan pada beberapa bunga ada yang hanya memiliki satu alat kelamin saja berupa benang sari atau putik, disebut bunga tidak sempurna. Contohnya bunga pepaya, bunga salak, bunga vanili, dan lain-lain. Yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Menurut Wikipedia, buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah berasal dari bagian bunga, yaitu putik atau pistillum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau oparium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus.
dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Biji adalah bakal biji atau ovul dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Dengan kata lain, biji merupakan perkembangan dari bakal biji. Biji dapat terlindung oleh organ lain disebut buah atau tidak. Biji pada umumnya dapat ditanam untuk menghasilkan tanaman baru dan berperan penting dalam reproduksi dan pemencaran tanaman. Nah, ternyata setiap bagian tumbuhan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda ya. Demikian penjelasan materi kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu jaga dan lestarikan alam di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.